Kristiani atau ajaran-ajaran iman apa saja yang sudah diberikan oleh orang tua atau orang-orang lain seperti katekis, imam dalam kehidupan adik. Luar biasa. Terus apakah nilai tersebut, ajaran-ajaran tersebut masih adik lakukan sampai sekarang? Ya monggo. Salut buat adiknya berbaju kuning. Nilai-nilai yang telah ditanamkan orang tua saya, pertama, Perkenalkan namanya dulu. perkenalkan nama saya Krista dari lingkungan Titus Prater. Krista. Anak itu luar Ya. biasa. Nilai-nilai yang telah ditanamkan dari orang tua saya adalah berdoa. Jadi sebelum makan, sebelum tidur malam, sebelum tidur siang, terus sebelum belajar, sebelum pergi kemanapun, selalu berdoa dengan doa. Jadi menanamkan nilai-nilai untuk membaca Alkitab dan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, kayak misalnya membantu gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Adik Ista. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Ternyata dalam keluarga Adik Ista, keluarga telah menanamkan nilai-nilai Kristiani seperti membaca kitab suci. Nah, ini menjadi salah satu di mana peran keluarga untuk mengambil bagian dalam pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kita ingin mengenal Kristus, kita cukup baca kitab suci aja, maka kita akan mengenal Kristus. Ada yang lain? Ayo. Ayo yang cowok. Masa sih kalau sama cewek? Ayo. Ayo yang cowok. Atau mau Frater langsung berikan mic lagi nih. Yang besar kedua di belakang ini deh. Salah satu. Ayo. Gini. Ambil aja. Oke. Pertanyaannya, nilai-nilai Kristiani atau ajaran-ajaran iman apa saja yang telah diberikan oleh orang tua atau orang lain seperti katekis atau imam yang masih tertanam dalam kehidupan saudara? Ya, monggo seperti adik Ista nanti baca kitab suci, doa bersama, terus membantu juga ya. Ya, perkenalkan namanya dulu, baru dijawab pertanyaannya. Setelah itu orang tua siap ya untuk pertanyaan yang kedua. Jadi orang tua pikir, nah pertanyaan yang kedua itu ya. Oke, monggo silakan. Terima kasih atas waktu yang saya berikan. Nama saya Kristiano bersama teman saya, biasa dipanggil Jason. Nilai-nilai yang orang tua saya tanamkan dari diri saya tentunya adalah saling mengasihi, saling peduli terhadap sesama, dan juga masih berusaha semangatnya dalam hidup saya. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Jason. Ternyata dalam keluarga Jason, nilai-nilai Kristiani ditanamkan adalah mengasihi sesama. Nah, ini adalah salah satu perintah yang utama dan terutama, bahwa kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Walaupun itu musuh atau sahabat atau lawan. Nah, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Nah, orang tua. Ya, kepada orang tua, pertanyaan kedua. Apakah, ini khusus untuk orang tua ya, apakah saya sebagai orang tua juga memiliki kepedulian untuk menumbuhkan benih panggilan hidup khusus imam, bruder, atau suster dalam diri anak-anak? Ya, orang tua karena udah besar ya, angkat tangan aja. Iya. Atau mau frater yang tunjuk lagi. Iya. Monggo, ada yang bina untuk menceritakan atau menjawab tersebut? Dan nama saya Kristiani dari Gimnasium Kudus. Ya, dari pertanyaan yang tadi disampaikan,
Mungkin saya sebagai orang tua, misalnya dua, jadi sebagai orang tua yang mempunyai dua anak otomatis mempunyai karakter yang berbeda meskipun satu ya satu. Saya kalau ayah itu satu anak maka saya punya karakter yang berbeda. Nah, saya itu juga mengajarkan anak itu juga dengan cara yang berbeda dan tidak bisa dengan cara yang sama. Jadi dua anak cowok dan memang dari mungkin beberapa generasi yang paling depan itu sebenarnya nah yang memang juga saya juga aku tertarik jadi rombong mungkin atau sesuatu nanti jadi pakai mas ya bisa ya mas mau jadi rombong Elok. iya benar mau jadi rombong Ya. mau jadi Enggak juga. nah, itu kalau di depan orang banyak mungkin dia ya, tapi dengan saya pribadi pernah saya tanyakan kalau habis ikut 3 hari tinggal korbannya rombong besok mau jadi rombong. Kadang kemarin juga pernah ditanya rombong langsung juga waktu konsekrasi siapa yang mau jadi rombong dari maju. Nah itu ada satu hal mungkin sebagai dasar saya sebagai seorang orang tua tetap akan mendukung apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari anak saya. Kalau memang dia dari kecil, saya beri kebebasan boleh mau menjadi romo, pelantar budaya atau menjadi apapun. Tapi yang jelas dari saya pribadi saya sangat mendukung sekali dan salah satu anak saya itu bisa menjadi seorang imam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, salah satu ibu, monggo. Salah satu ibu. Ya, ibu ini Bapak. Namanya anak suster ya, suster Maria Jenis. Suster saya sekarang lagi mau bisa di Jogja. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Yaya. Puji Tuhan, kami boleh menjadi orang tua dari anak-anak yang puji Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Saya cuma mau sharing aja bahwa pengalaman kami sebagai orang tua dalam mendidik atau mengarahkan anak-anak kami itu memang sangat tidak mudah. Walaupun sejak dari mereka kecil kami sudah sadar bahwa mereka itu ada dalam panggilan Tuhan. Karena kalau saya bercerita tentang latar belakang kami, itu kami menikah sudah 4 tahun, tapi belum dikaruniai omongan. Nah pada waktu itu suami saya secara khusus berdoa atau mohon kepada Maria untuk diizinkan jika diizinkan untuk mendapatkan omongan. Waktu itu Desember tahun 2023. Nah setelah doa itu suami saya terus meminta bahwa Tuhan jika memang Engkau mengizinkan kami untuk mendapatkan momongan berapapun yang Engkau beri itu akan kami persembahkan untuk Engkau. Nah, setelah dari itu Januari 2004 kebetulan langsung saya ambil. Nah sejak dari itu keluarga kami menghidupi bahwa ini memang istilahnya nasar kami sama Tuhan ya. Jadi sejak awal kami sadar bahwa berapapun nanti anak-anak yang Tuhan beri sama kami itu akan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yaya. Mari kita mendoakan bersama untuk mereka yang religius khususnya dari Yaya berjalan terus sungguh taat kepada Kristus. Nah, kita masuk pada kesimpulan dari pertanyaan reflektif. Pertama, kita
sebagai orang tua, sebagai anak-anak perlu menyadari bahwa nilai-nilai Kristiani atau ajaran-ajaran iman Katolik sungguh penting untuk ditanamkan dalam diri anak-anak. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah tentang kejujuran, terus tentang membantu orang lain atau orang lain, terus dari Jason dan adik istri, ya, kita bahwa harus berdoa, terus berdoa. Nah, itu adalah nilai Kristiani yang penting untuk ditanamkan dalam diri anak-anak. Nah, sehingga anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua menumbuh kembangkan iman dan ajaran-ajaran Katolik. Seperti yang sudah katakan bahwa pertumbuhan iman pertama kali dilakukan dalam hubungan hidup keluarga. Sehingga ketika anak-anak masuk ke jenjang berikutnya, anak-anak dapat dengan setia menjalani panggilan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan ajaran-ajaran iman. Nah, yang kedua, orang tua memiliki peran untuk menjelaskan panggilan hidup. Nah, di sini menurut sebuah komentator, panggilan hidup itu ada dua, panggilan umum dan panggilan khusus. Seperti yang tadi sudah ditulis dalam pertanyaan tadi, mengumpulkan demi panggilan hidup khusus. Dan panggilan hidup umum adalah panggilan untuk berkeluarga. Panggilan khusus ini ditujukan untuk mereka yang hidupnya selibat, seperti imam, frater, suster. Nah, yang hidupnya mengabdi kepada Allah. Kedua panggilan hidup ini memancarkan kasih yang sama kepada Allah, di mana keluarga yang rukun, yang damai itu memancarkan cinta kasih Kristus kepada gereja. Terus kaum religius itu mengungkapkan cinta kasihnya kepada Tuhan melalui kaum ketaatan, kaum kemiskinan, dan yang terakhir kaum ketaatan. Sehingga di sini para orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan anaknya pada panggilan hidupnya, sehingga membantu anak untuk menemukan apa yang terbaik bagi dirinya. Di sini mau menunjukkan suatu kebebasan untuk memilih, sehingga harapkan supaya orang tua jangan memaksakan pilihan atau panggilan hidup anak. Sebab ketika panggilan itu bertentangan dengan apa yang menjadi pilihannya, itu tidak akan terjadi. Sehingga pada harap supaya orang tua jangan menerapkan teologi kepada anak. Biarkan anak itu memilih panggilan hidupnya, asalkan panggilan hidup itu sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan ajaran-ajaran iman. Sekian dari Dr. Sekarang masuk dalam 2 bulan.